10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak, Kak Nancy. Kakak adalah kakak layan baru di persekutuan Taruna ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga penuh dengan sukacita terus ya. Oh ya, untuk hari Minggu ini kita masih melakukan ibadah secara virtual. Semoga dengan ibadah virtual ini tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji Tuhan. Baik ya adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PT ya. Baik adik-adik, kita tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 18. Bait yang pertama, marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kini ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Dengan perikop, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baik adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Jadi kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita buka Kidung Jemaat kita 440 baitnya yang pertama, di badai topan dunia. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Pemberita firman kita hari ini adalah Kak Eklesia Hidipio. Kepada Kak Eklesia, kami persilahkan. Shalom teman-teman, ketemu lagi kita untuk beribadah persekutuan Taruna. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah persekutuan Taruna ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai pemberitaan firman ini Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, berkati juga Tuhan supaya apa yang telah kami dengar nanti dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami, bersabdalah Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita persiapkan Alkitab kita. Kalau sudah, marilah kita membuka Filipi pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah, PSI akan membacakannya untuk kita semua. Filipi pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah teman-teman, kakak yakin pasti di setiap kita, kakak dan teman-teman juga di rumah pasti pernah ada di posisi terendah. Nah, entah itu karena masalah ekonomi, entah itu karena masalah keluarga, atau karena masalah pendidikan. Mungkin kita semua pasti pernah ada di dalam posisi itu. Terus, apa yang kita lakukan pada saat kita berada di posisi terendah? Apakah kita mencari Tuhan, berdoa, mengucap syukur, atau malah sebaliknya? Kita malah melupakan Tuhan, kita marah-marah sama Tuhan. Cukup adik-adik jawab di dalam hati adik-adik masing-masing. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, Paulus yang dulu namanya adalah Saulus adalah seorang yang
melakukan penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Nah, tetapi Tuhan memakai Paulus yang dulu namanya adalah Saulus. Jadi Tuhan memakai Paulus ini sebagai saksi dari Kristus. Teman-teman kalau mau bisa membaca kisah pertobatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 5. Di situ tercantum bagaimana Paulus bertobat dan menjadi saksi Kristus. Nah, di sini kakak tidak membahas tentang siapa itu Paulus, melainkan kita akan membahas bagaimana Paulus bersyukur pada saat dia ada di dalam penjara. Teman-teman, surat di Filipi ini termasuk di dalam surat-surat dari Paulus yang ia tulis pada saat ia di dalam penjara. Termasuklah nanti surat Filemon, Kolose, dan Efesus. Itu semua surat-surat yang dituliskan oleh Paulus saat ia berada di dalam penjara. Paulus menuliskan surat ini terkhususnya untuk jemaat yang berada di Filipi. Kenapa? Jemaat di Filipi ini sendiri adalah buah karya pelayanan penyebaran Injil dari Paulus. Nah teman-teman, jemaat di Filipi ini bisa dikatakan sebagai satu jemaat yang mempunyai relasi atau mempunyai hubungan yang erat terhadap Paulus. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang mau melayani Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, dan mereka adalah jemaat yang mau tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mereka melakukannya di kehidupan mereka sehari-hari. Di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Nah, kenapa Paulus memakai kata hamba? Karena di sini Paulus mau mengatakan bahwa identitasnya itu dia mempercayakan segala hidup dan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Pada saat Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak sekali cobaan yang ia hadapi. Dikejar-kejar, masuk penjara, berbagai ancaman datang padanya. Tetapi, apakah Paulus khawatir terhadap kehidupannya? Tidak, teman-teman. Tidak sama sekali Paulus khawatir terhadap kehidupannya. Karena apa? Karena Paulus tahu apa yang ia lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya di saat apapun. Di situ juga dikatakan di ayat yang ketiga, teman-teman bisa baca, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ditujukan kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang bertumbuh di dalam pemberitaan Injil. Maksudnya di sini adalah jemaat di Filipi itu tidak hanya mendengar pemberitaan firman dari Paulus, tidak hanya mendengar, tetapi jemaat Filipi juga ikut mengambil bagian, turut berpartisipasi di dalam melakukan pemberitaan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari, baik secara pribadi atau di dalam secara persekutuan. Nah, teman-teman, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita bukanlah hal yang mudah. Contohnya, kalau kita bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan? Biasanya kita lihat HP, scroll TikTok, atau biasanya kita lihat story di IG, atau bangun pagi kita cari Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan udah dikasih nafas kehidupan. Itu teman-teman jawab lagi di dalam hati teman-teman masing-masing ya. Teman-teman, kenapa jemaat di Filipi ini bisa menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar tetapi melakukannya? Karena jemaat Filipi ini mengarahkan hidup dan kehidupannya kepada Allah. Setiap dari tindakan nyata dari perkabaran Injil, jadi dari setiap pemberitaan firman dari Paulus untuk jemaat-jemaat di Filipi ini mampu mereka lakukan bukan karena hebatnya jemaat Filipi ini, bukan karena mereka sendiri, tetapi karena adanya kuasa Tuhan yang masuk ke dalam hati mereka, karena mereka mau membuka hati pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya bentuk dari tindakan nyata yang telah mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari, mereka pun mendapatkan kasih karunia dari Allah. Teman-teman, kayak sih mau lihatkan satu video, teman-teman boleh lihat ya videonya. Mama, Iya, mah kita duit dong. mau kemana? Mau main ke tempat teman. Oh iya, kamu hati-hati ya mainnya, mama cuma ada 12.000. Iya mah, nggak apa-apa. Apa, kamu jangan lupa makan pakai masker ya. Iya mah. Hati-hati perginya. Makasih ya, Ma. Dadah.
kasih 12.000, ini juga udah cukup buat beli minuman dan main sama teman-teman. Terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat jajan dari mama. Mah, minta duit. Aku mau pergi. Mana? Mau pergi jalan sama teman-teman. Kan kemarin udah barusan jalan, kok jalan lagi sih? Ya ampun, Mah. Yang katro deh. Cepet minta duit. Ya udah iya. Sini aja ya. Gimana cukup? Ya ampun, Nak. Gak cukup, Mah. Minta lagi. Berapa? Masa minta lagi? Gak cukup. Kamu minta mau kemana? Mau jalan-jalan, Mah. Aku mau nongkrong sama teman-teman. Mau beli ini, mau beli itu. Mana cukup segini? Ini buat kita makan loh. Gimana? Kasih ya, Mak. Hati-hati, Nak, perginya. Masa cuma segini? Mana cukup? Dapat apa kayak gini? Malahan teman-temanku lebih banyak dapatnya. Ini mah beli paket, nongkrong, beli ini itu habis, gak cukup. Mama, Tuhan kenapa sih? Kok cuma segini? Nah teman-teman udah lihat kan video yang selesai diputar? Nah, yang satu menceritakan tentang uang jajannya banyak, tetapi tetap aja merasa kurang. Satu lagi, uang jajannya sedikit, tetapi selalu merasa cukup. Semua kebutuhannya tercukupi. Kenapa? Karena yang uang jajannya banyak ini kurang ada rasa bersyukur. Makanya setiap kali dikasih uang jajan sama mamanya, tetap aja ngerasa kurang. Aku nggak bisa jajan ini aku belum beli ini, belum beli itu. Tetap aja dia rasa kurang. Kenapa? Karena dia kurang bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Tetapi yang satu lagi, yang uang jajannya lebih sedikit, dia selalu bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Makanya setiap apa yang dia beli, dia selalu merasa cukup buat dirinya sendiri. Teman-teman, mengucap syukur adalah kata kunci yang kita mau bahas pada minggu hari ini. Di dalam perjalanan Paulus juga, mengucap syukur adalah hal yang terpenting baginya. Bahkan di dalam penjara pun, dia tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Dia tetap bisa menulis surat tentang kebenaran firman Tuhan sambil mengucap syukur. Teman-teman, dengan mengucap syukur, Paulus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupannya. Tidak hanya pada saat dia senang, pada saat dia susah juga Tuhan tetap ada di sampingnya. Dan Paulus meyakini bahwa pelayanan dan kesaksiannya itu dapat berjalan hanya karena kuasa Tuhan. Dia meyakini dan dia mengimani bahwa kuasa Tuhan sangat nyata di dalam kehidupannya. Nah, ungkapan syukur inilah yang memampukan Paulus untuk terus mengingat dan memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Mengucap syukur ini harus ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur, kita tidak terlalu berfokus dengan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi kita berfokus kepada Tuhan yang memampukan kita melewati masa-masa kesulitan kita. Dengan kita mengucap syukur, kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Teman-teman, dengan mengucap syukur, pasti di dalam diri kita udah gak ada lagi rasa minder, rasa iri terhadap sesama, mengeluh. Kenapa? Karena di setiap pengucapan syukur kita selalu merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kita juga harus mampu menetapkan pada diri kita bahwa kuasa Allah selalu bekerja di dalam diri kita masing-masing, di dalam kondisi apapun yang kita alami. Entah itu pada saat kita senang ataupun pada saat kita merasa susah, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengucap syukur pada saat kita senang, tetapi di dalam posisi terendah kita pun kita harus mengucap syukur. Memang ini adalah hal yang sulit, kita harus mengucap syukur pada saat kita merasa kita berada di posisi terendah, tetapi pelan-pelan kita berdoa, kita pasrahkan segala masalah kita, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita juga harus yakin, kita harus mengimani dengan apa yang segala kita sudah serahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengawali langkah kita, apapun yang kita ambil semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Kita tidak mungkin diberikan kesulitan yang melebihi kapasitas kita, karena Allah yang memulai, pasti Allah yang menyertai, pasti ada jalan keluar asalkan kita percaya dan kita imani
apapun yang kita lakukan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tidak lupa juga kita mengucap syukur atas kehadiran orang tua kita, atas kehadiran keluarga kita, kakak, adik, abang yang selalu sayang sama kita. Terlebih lagi kita bersyukur atas kehadiran ibu atau mama kita yang sudah merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih. Biarpun mungkin mamanya sering ngomel, sering marah-marah, tapi kakak yakin pasti itu hanya untuk kebaikan teman-teman sendiri. Nah teman-teman, minggu ini kita juga mengingat rayakan HUT Pelkat PKP. Selamat ulang tahun kepada Pelkat PKP, jaya terus di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Adik-adik, untuk persembahan daring kita kali ini boleh dimasukin ke dalam amplop. Nantinya adik-adik bisa titipkan untuk persembahannya ke orang tua untuk dimasukkan nanti di hari Minggu ya. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 147, baitnya yang pertama, "Di Sini Aku Bawa". Di sini aku bawa Tuhan,
undang kita untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Berkati setiap presbiter yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, berkati setiap mereka yang sekolah, Engkau berkati, berikan ke mereka kepintaran, kepandaian dalam belajar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam Tuhan kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan warta PT. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Eklesia HTPU yang sudah menjadi pemberita firman kita hari ini. Kakak juga mau berterima kasih untuk adik-adik PT yang sudah mengikuti ibadah PT hari ini. Meskipun secara virtual tidak mengurangi rasa semangat kita dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Baik, untuk yang kedua, warta kedua untuk ibadah PT minggu depan tanggal 28 Februari kita masih secara daring. Adik-adik boleh buka YouTube untuk mengikuti ibadah IHAM PT minggu depan. Yang ketiga, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik PT sekalian yang berulang tahun dari tanggal 22 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021. Kemudian untuk warna yang terakhir, bagi orang tua PT ataupun adik-adik layan PT yang belum masuk ke dalam grup, boleh menghubungi kakak-kakak layan PT-nya untuk nantinya dimasukin ke dalam grup. Terima kasih, sekian warta PT saat ini. Baik adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami semua, kami dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang tadi kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan kembali beraktivitas lagi, kiranya Engkau berkati kami, berkati hari-hari kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu terhadap kami semua ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.